Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Terima kasih atas kehadirannya para mitra dari Nuzul Indonesia dan calon mitra dari Nuzul Indonesia. Selamat datang kembali dalam kesempatan webinar dari bersama Nuzul Indonesia. Kali ini kita masuk ke kesempatan yang ketiga dengan bahasan yang sangat menarik, yaitu terkait keterbatasan dan solusi dari pendanaan untuk umroh dan haji. Jadi seperti kita tahu bahwa prospek dan request dari industri umroh yang saat ini pasca pandemi juga sedang mengalami kenaikan yang sangat tinggi dan sangat positif. Demikian pula akan diiringi oleh kemampuan dari para jamaah ya untuk bisa kemudian bersama-sama request atau mungkin ingin pergi untuk ke Makkah Mukarramah untuk menjalankan ibadah umroh. Nah, saya mau cerita sedikit sebelumnya, tapi kita mau sapa di sini ada Pak Muharram Ahmad, selalu Chief Chairman dari Nuzul Indonesia. Selamat sore Pak Muharram. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Muharram, terkait industri umroh yang haji yang pasca pandemi ini sudah sangat berjalan dengan baik, Pak. Saya dari divisi marketing dengan Bapak juga dan tim, kita sama-sama kemarin sudah membuktikan bahwa kemampuan dari Nuzul Indonesia untuk memberikan solusi-solusi terbaik terkait kemitraan itu sudah sangat direspon dengan baik, Pak. Terbukti sampai hari ini kita sudah mencapai 10 lebih dari mitra, baik itu ambasador maupun dari konselor. Nah, untuk memulai acara ini kita mau sapa dulu Pak, ada narsum-narsum yang lain. Kesempatan sore ini alhamdulillah telah hadir Pak Magnatis Haidir. Selamat sore Pak Magnatis. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam. Ya, Pak Magnatis ini adalah direktur dari MDA juga pembina dari Asperindo ya Pak ya. Baik, yang kedua ada Pak Ardian Nur. Selamat sore Pak Ardian. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ardian ini dari Mitranet ya Pak ya? Ya betul. Salah satu dari solusi yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini untuk pendanaan daripada umroh dan haji. Yang ketiga ada Pak Wahyu Harjuno. Hari Wahyu Arjuno, mohon maaf. Selamat sore Pak. Saya panggil Pak Wahyu Pak Hari nih. Assalamualaikum Pak. Pak Hari aja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah narsum sudah hadir dan sudah online pada kesempatan sore hari ini. Sebelum memulai diskusi, kita akan persembahkan kesempatan ini untuk Bapak Muharram selaku Chairman dari Nuzul Indonesia untuk memberikan keynote speech-nya terkait ini. Tapi mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa untuk teman-teman para mitra, insya Allah kita sudah bergerak lebih cepat. Jadi kita tunggu, kita nantikan kehadirannya untuk bersama-sama bersama Nuzul Indonesia kita bangun sebuah sistem yang sangat menarik dan menolong para jamaah bisa kemudian berpartisipasi dalam niat mereka untuk mewujudkan niat mereka untuk umroh dan haji dengan baik dan benar. Baik, untuk kesempatannya kami persilahkan kepada Pak Muharram. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Hairus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ini adalah pertemuan ketiga secara online. Ya, memang kita waktunya harus agak sedikit toleran karena yang mengikuti mulai dari Aceh ya sampai di Timika. Jadi waktu jamnya kita memberi sedikit toleran. Khususnya terkait dengan waktu sholat asar. Jadi ya mungkin efektifnya sih pada pukul 15.45 ya kita baru bisa bersama-sama semuanya berbicara sampai di pukul 17.30 atau paling lambat 17.45 sebelum maghrib. Bapak Ibu sekalian, Nuzuli Indonesia atau nuzuli.id hadir di Indonesia belum lama dan akan membawa satu terobosan terhadap penyelenggaraan umroh. Sistem yang paling signifikan adalah
bahwa karena adanya digitalisasi dan keterbukaan dari Kerajaan Saudi Arabia dalam penyelenggaraan umroh, ya, jadi relasi B2C itu menjadi akan sangat dominan ke depan. Namun berulang kali kita sampaikan kepada pihak kerajaan bahwa sesungguhnya karakter umroh itu akan sangat bergantung kepada para tokoh setempat, baik itu yang sifatnya ulama atau tokoh-tokoh lain yang memimpin, entah itu yayasan, entah itu lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan sebagainya. Nah, kepada mereka lah biasanya para jamaah akan mendaftar terlebih dahulu dan mencari yang meyakinkan sehubungan dengan banyaknya penipuan sehingga banyak yang gagal berangkat atau juga mismanagement yang memungkinkan terjadinya gagal pelayanan di Saudi bahkan gagal pulang. Nah, dengan kehadiran Nuzuli.id melihat fenomena yang terjadi di Indonesia seperti itu, maka dua hal yang menonjol di dalam pendekatan pemasaran produk Nuzuli. Dalam distribusinya mengkombinasikan antara relasi digital dengan relasi tradisional, ya, karena itu tadi relasi tradisional para masyarakat calon jamaah khususnya yang ada di daerah masih sangat bergantung kepada tokoh-tokoh yang mereka yakini, percayai untuk bisa menyalurkan kepada syarikah atau penyelenggara umroh dan haji di Saudi langsung, ya, tidak lagi kepada travel semata yang ada di Indonesia, tapi malah sekarang ini dengan keterbukaan digital bisa langsung mengakses ke syarikah umroh atau penerbit visa umroh di Saudi langsung. Dalam hal ini Nuzuli mengambil gerak cepat dan hadirlah Nuzuli Indonesia, dan pada kesempatan ini hadir secara digital melalui pusaka dan kemudian di dalam kelembagaannya bersama dengan MDA. Bapak Ibu sekalian, relasi digital ini terjadi di semua aspek, ya. Bahkan kalau sekarang termasuk di dalam toko yang kita perkenalkan kepada Bapak Ibu sebagai alat penjualannya, itu salah satunya adalah termasuk penyelenggara keuangan, lembaga-lembaga keuangan, baik e-wallet maupun juga katakanlah pinjaman, ya, yang di dalam kerjasama dengan kita ada Akulaku. Namun tentu jumlahnya tidak akan sebesar untuk bisa memenuhi kewajiban membayar umroh yang setidaknya kalau untuk paket Nuzuli, paket dasarnya itu mulai dari 12.345, atau untuk Bapak Ibu gampang mengingatnya, kalau paket dasar Nuzuli mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, untuk mudah diingat, paket Nuzuli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Artinya biaya paket termurah yang bisa disampaikan adalah sebesar 12.345. Tinggal Bapak Ibu yang ambasador punya kesempatan untuk bisa mencari partner penerbangannya, ya. Mungkin Lion masih di sekitar 14 juta sekian sampai 15 juta, Emirates, kemudian juga Qatar, ya, itu relatif di harga-harga seperti itu. Sehingga kalau digabungkan masih kurang dari 30 juta, ya, 27, 28. Nah, ini terbuka karena boleh jadi Bapak Ibu yang jadi ambasador di Solo misalnya bisa berangkat dari Solo dan harganya relatif lebih murah, atau juga yang dari Makassar misalnya, atau dari Semarang, ya, atau dari Medan, dari Ujung Pandang, ya. Jadi para ambasador ini punya kebebasan untuk memilih maskapai penerbangan disesuaikan dengan kondisi di pasaran atau di kota tempat Bapak Ibu sekalian memasarkan produk. Namun demikian tentu Nuzuli.id juga memberikan solusi lengkap, jadi sudah jadi paketnya dan terjadwal, ya. Kita akan mulai di 27 Juli, kemudian masuk di 13 Agustus, tanggal 24 Agustus, 3 September dan selanjutnya sampai di 24 Desember dan tanggal 4 Januari. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang di ambasador dan di konselor sangat mudah menawarkan kepada relasinya, ya, baik meneruskan kepada para tokoh-tokoh masyarakat di setempat ataupun juga menjual langsung kepada para jamaah.
Jadi formulasi dasarnya program kita ini semuanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 atau 12.345.000 ya, supaya mudah diingat. Nah, baru kemudian cari lawannya nih, pakai maskapai apa. Yang kedua, karakternya adalah anytime, mau berangkat kapanpun silahkan, karena jadwal jamaah tentu menyesuaikan dengan kondisinya. Oh, sekarang ini kuliah sedang mulai libur nih sampai Agustus, sehingga ingin di akhir Juli ada keberangkatan. Oh, punya ulang tahun pernikahan di bulan Agustus. Oh, punya syukuran setelah selesai kuliah di bulan ini, bulan itu. Jadi yang mendesain itu adalah end usernya, ya, jamaahnya sendiri, ya. Kalau di tempat-tempat atau sebelumnya itu terpaku dengan jadwal-jadwal travel yang belum tentu cocok, ya. Terus yang kedua harus menunggu dulu jumlah jamaahnya lebih banyak. Nah, ya, dengan nuzuli.id didukung oleh MDA dan Pusaka, kami bisa memberangkatkan kapanpun, tanggal kapanpun, kecuali penyelenggaraan haji sekarang ini ya sudah tutup. Jadi selama 10 bulan itu kita bisa menyelenggarakan umroh kapanpun. Jadi pertama adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 atau 12.345.000. Yang kedua anytime, ya, bisa berangkat kapanpun, ambil paket kepada kami nuzuli.id, kemudian cari tiket yang sesuai keinginan jamaah. Contohnya di dalam jadwal awal kami ini akan melonsingnya sebetulnya di tanggal 13 Agustus ya yang terjadwal. Tapi tiba-tiba ada jamaah yang mengajukan, ya, mengajukan bulan Juli, mau di akhir bulan Juli bisa, nggak bisa, tanggal berapa, diajukan, ada 10 orang. Nah, dengan demikian 10 orang itu bisa berangkat, bahkan bisa dikembangkan oleh para ambasador yang lain sehingga bisa lebih banyak lagi, ya. Dengan demikian usaha kita bisa berkembang bersama-sama. Inisiatif dari Bapak Ibu, Pak Hairus, ada yang ingin berangkatnya di luar dari jadwal yang sudah ditetapkan, bisa, silakan, ya. Jadi mau berapa orang pun, hatta 2 orang sekalipun, tapi kemudian kita akan bantu. Yang misalkan di sini saya lihat ada Pak Wibisono, ya. Pak Wibi misalnya dari banyak sekali nih lembaga-lembaga yang dibimbing oleh Pak Wibi, misalnya ternyata ada orang tua murid yang ingin berangkat di satu tanggal, misalnya katakanlah akhir Juli juga gitu ya, di luar tanggal yang sebelumnya diminta. Bisa Pak, diajukan, dan kemudian kita akan tawarkan juga di network toko kita, sehingga banyak yang ikutan gitu ya. Dengan demikian tentu akan menjadi lebih bagus lagi kalau berangkatnya menjadi lebih banyak lagi. Nah, itu ciri khas kedua dari produk nuzuli.id, ya. Yang pertama saya ulang adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 atau 12.345 sebagai basicnya. Dari basic itu saja, ambasador dan seluruh konselor itu tetap mendapatkan 4%. Ya. Untuk yang konselor 4%, nanti sementara ambasador mendapatkan tambahan lagi, ya. Kemudian begitu dapat tiket, ya, nanti dalam tiket pun juga tinggal mengkombinasikan. Para ambasador bisa saja memarkup, ya, menambahkan biaya operasionalnya dan sebagainya, sehingga dari tiket pun juga bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian dari situ juga karakter ambasador, mereknya, brandnya, ya, misalkan ada apa? Ada Arroyan, terus siapa lagi? Ada Arga di Bengkulu, ya. Kemudian ada Pusaka, ya, di Jakarta, dan merek-merek Bapak Ibu sekalian yang lain tinggal didaftarkan. Pada kesempatan kemarin sudah diajarkan bagaimana mendapatkan NIB dan memilih KBL. Bagus, ya. Jadi semua Bapak Ibu sudah memiliki izin usaha, ya, walaupun secara personal atau secara pribadi. Dengan demikian akan menjadi lebih tenang dalam berusahanya. Yang ketiga, dengan nuzuli.id ini adalah anytime-nya itu tadi, ya, anytime, dan dengan demikian menjadi lebih mudah untuk menawarkan kapanpun para jamaah menginginkannya. Karena kami akan mengumpulkan di Jeddah itu dari berbagai kota, ya. Seluruh penerbangan tiap hari datang, jadi pada akhirnya berkumpul di Jeddah, ditangani oleh tim-tim profesional kami, baik di Jeddah, di Mekah maupun di Madinah.
Keragaman produknya juga ya luar biasa Sangat ya. luar. Jadi kalau umroh itu akan boleh dibilang ke depan bisa saja menjadi 300 hari dalam 1 tahun ya, 300 hari keberangkatan sesuai dengan jadwal pesawat yang tersedia. Yang kedua, varian produknya baik bintang 3, bintang 4, bintang 5 bisa dipilih masing-masing oleh customer. Jadi begitu banyak pilihannya. Di sini ada Busaras. Busaras itu misalnya meminta juga pada tanggal khusus dengan karakter khusus ya. Permintaan ada bisa dihitungkan enggak untuk bisa, karena ini adalah satu komunitas gitu misalnya, supaya bisa memberangkatkan ustadz, tolong dihitungkan. Kami bisa bantu ya, konsultan-konsultan yang ada di nuzuli.id bisa bantu menghitungkan bagaimana supaya ada satu yang FOC gitu ya, dan itu ditanggung bersama oleh jamaahnya. Bahkan Bu Saras minta 4 FOC katanya ya, karena mungkin banyak yang ingin diberangkatkan dari satu komunitas tersendiri, itu bisa dihitungkan semuanya. Jadi Bapak Ibu tinggal fokus kepada penjualannya saja ya. Jadi kemudahan-kemudahan usaha ini. Nah, pada hari ini kemudahan usaha ditambah lagi nih. Narasumber kita pada kesempatan sore ini ada Pak Hari dan ada Pak Ardi ya. Pak Hari dari Zurich ya Pak Hari ya. Itu Ya, akan Zurich. menawarkan satu kemudahan bagaimana kalau misalkan orang ingin menabung ya, misalnya Purodah, ini fenomena, insya Allah jamaah kami akan berangkat di hari Rabu ya, tanggal 21. Alhamdulillah seluruh visa keluar 100%. Ini adalah keberangkatan ke-7 ya, tahun ke-7 penyelenggaraan Purodah kami. Dengan Haji Purodah Pak Hari, orang tuh bisa merencanakan, saya ingin berhaji 2 tahun yang akan datang ya. Sementara di haji khusus kan menunggu 6 tahun atau 7 tahun ya. Karena 2 tahun yang akan datang saya anak saya sudah selesai kuliah atau anak saya baru nikah dan sebagainya. Jadi bisa direncanakan berangkat hajinya seperti umroh ya. Dan kemudian Pak Hari bisa memfasilitasi untuk mencoba membuka tabungan haji ya. Dengan demikian dan dari situ tentu ada beberapa keuntungannya. Nanti kita tunggu bagaimana penjelasan Pak Hari. Yang kedua, ada lagi orang yang mau berangkat nih Pak Hirus ya, mau berangkat. Udah jelas nih berangkat berdua. Mau ada tambahan yang itu. Kemudian ibu mau Ibunya. ikut Iya. gitu kan. Nah, tapi jadi kurang tuh Kurang biayanya. gitu. Sementara Nah, dia udah fix sementara tanggalnya. baru mempersiapkannya, tanggalnya sudah fix, sudah firm gitu kan. Tapi entah ada anak atau Ya. ada tiba-tiba rasa syukur Betul. gitu ya, ada nikmat dan ingin Iya. syukuran, ingin dibawa sekalian. Nah, Ada sehingga solusinya sekarang. budgetnya kurang kan. Iya. Nah, ini solusinya nanti ada di Pak Ardi ya, dari Mitranet. Nah, kemudahan-kemudahan ini mudah-mudahan menjadi fasilitas buat Bapak Ibu sekalian sebagai ambasador dan konselor dari nuzuli.id, sehingga keragaman yang tadi, kemudian varian ya, waktu yang leluasa ya, dan kemudian ada fee yang memadai ya, baik untuk konselor maupun ambasador. Sekarang kita lengkapi dengan adanya fasilitas tabungan maupun juga pembiayaan ya. Saya kira gitu ya, pengantar dari saya. Nanti biar Pak Magnatis, Pak Hari dan Pak Ardi bisa memberikan lebih banyak terkait dengan hal tersebut. Ya. Silakan saya Ya. kembalikan ke Mas Heirus. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Muharram. Ya, betul sekali Bapak Ibu, seperti yang dibilang Pak Muharram itu betul sekali bahwa alhamdulillah sekarang Nuzuli sudah makin membuka kemudahan, makin menambah kemudahan untuk kita para mitra dari Nuzul Indonesia dalam hal ini untuk memasarkan. Jadi kita mulai dari pertama secara modal bisnis, ini model yang bisa dibilang yang lain daripada yang sebelumnya. Lalu kemudian secara teknologi juga kita sudah siapkan. Kemarin sudah kita onboard ya. Di sini alhamdulillah ada Pak Wibi, kemarin tim kami sudah onboarding untuk website kepada tim arroyan.nozuli.id. Ya, selamat Pak Wibi. Insya Allah nanti bisa seterusnya kita akan pantau terus, kita akan konsul terus terkait kebutuhannya. Lalu juga kemudian itu dari sisi website dan juga dari sisi nanti tim kami juga ada konsultan Pak untuk terkait misalnya mau boosting iklan, karena kita tahu sekarang zamannya sosial media dan segala macam. Itu semua alhamdulillah sudah lengkap. Apalagi ditambah hari ini ada kabar baik, kabar baru, yaitu kemudahan dari yang saya pikir ini vital atau signifikan Pak ya, karena isu ini banyak terjadi dan alhamdulillah ada solusinya. Tadi Pak Muharram sampaikan bahwa
kita punya solusi dari Pak Hari untuk menabung. Iya. Itu untuk menabung, dan juga kita punya solusi dari Pak Ardian untuk yang sifatnya sudden tapi kita butuh Iya. talangan. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Muharram dan Baik. para narsum di sini. Baik, kita lanjut ke narsum selanjutnya yaitu Pak Magnatis Haidir. Sebelum ke Pak Magnatis, saya mengingatkan Pak Magnatis, Pak Hari sama Pak Ardi, sayang kalau nggak datang ke nuzuli.id karena kita punya produk Iya. khusus Jus di sehat. sini, ya, jus yang menyehatkan tanpa tambahan air, tanpa ada gula, tanpa ada apa namanya Bahan-bahan lainnya, bahan ya. pengawet Iya, gitu ya. betul. Jadi Fresh. bisa segar di sini, Pak. Kita juga punya tea artisan sama kopi yang juga enak, Pak. Lain kali datang. Waduh. Wah, Boleh insya Pak. Allah Pak. Lain Nanti- waktu kita sama Pak Ardi mampir. Ya Pak Iya. ya. Insya Allah. Nanti mampir kita Pak, insya Allah. Baik, Iya. kami tunggu. Kecuali hari Jumat saya udah berangkat, Pak. Oh, oke. Oh, jadi sebelum Jumat ya Pak ya? Boleh, Insya Allah boleh. Pak. Masih ada Senin sampai Jumat. Silakan. Baik, untuk Pak Magnatis Haidir untuk waktunya dipersilakan Pak. Oh, maaf. Suaranya Pak. Bisa dicek. Ya, sepertinya masih di setting dulu ya, teknisnya belum keluar suaranya. Dari host mungkin. Pak Magnatis, ya. Iya, masuk. Oke. Masuk suara? Siap. Suara jelas. Silakan Pak. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim taslim. Saya memperkenalkan diri Magnatis Haidir dari MD Atur sebagai penyelenggara haji dan wisata Muslim Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Muharram, Chairman dari Nurjuli Indonesia yang telah menyelenggarakan acara ini untuk yang kesekian kalinya. Terima kasih juga kepada mitra MD Atur itu Pak Ari dari Mitranet yang telah mempunyai kerjasama PKS dengan MD Atur dan juga Pak Hari dari Curi yang juga sudah ada kerjasama dengan PKS dengan MD Atur yang ikut berpartisipasi pada acara ini dalam rangka menyampaikan informasi bagi para ambasador dan konselor atau mungkin biar nggak confuse nih atau perwakilan buat para ustadz yang hadir sekarang yang ikut gabung yang saya undang yang dari Cianjur, Bogor, Bandung, Tangerang, Pak Ustadz, saya nggak sebut satu-satu namanya, Cilegon, ya, Pandeglang, Serang. Mudah-mudahan ini diterima suaranya dengan baik. Ya, saya tidak bisa sebut namanya satu-satu ya. Yang dalam kesempatan ini juga kita memperkenalkan proses digitalisasi umroh sejalan dengan kebijakan Kerajaan Arab Saudi, ya. Yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Muharram tadi udah dijelaskan itu. Juga sistem pendanaan umroh dan haji khusus serta dilengkapi juga dengan asuransinya yang akan dijelaskan oleh para narasumber yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang mungkin bertambah tadi ada masukan mengenai haji furodah ya. Haji furodah yang memang setiap tahun kita menyelenggarakan. Nah, saya menginformasikan bahwa MD Atur ditunjuk langsung oleh Nurjuli Pusat berkolaborasi dengan Nurjuli Jakarta atau Indonesia untuk sebagai providernya nanti. Dan Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah satu kemudahan yang harus kita songsong dengan baik proses digitalisasi dari Kementerian Haji Saudi Arabia ini. Karena namun kita juga tidak menyampingkan regulasi dari pemerintah Indonesia bahwa setiap kegiatan umroh dan haji itu harus melalui sekarang ini masih update itu harus berizin umroh dan juga berizin haji khusus. Nah, oleh karena itulah peran di sini MD Atur menggandeng
Nuzuli Indonesia dengan Pak Muharram bekerja sama, dan saya juga mengajak Mitranet, Pak Ardi dan Pak Wahyu, Pak Hari, maksud saya, dari juri insuran untuk ikut bersama-sama bergabung mengcover seluruh perjalanan agar bisa memberikan kemudahan kepada para calon jemaah umroh dan haji. Karena calon jemaah umroh ini perlu satu kepastian, ya, kepastian, dan selain kepastian juga jemaah haji ini perlu suatu kejelasan dari mulai sejak pendaftaran sampai dengan keberangkatan dan kepulangan kembali ke Indonesia sesuai dengan paket yang mereka pilih yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Muharram. Bahkan di dalam sistem digitalisasi ini sangat mudah untuk calon jemaah umroh, juga mempermudah untuk para ambasador atau konsuler atau perwakilan. Sementara yang masih berkelompok dengan MDatur nanti akan kita lebur jadi satu sebagai ambasador atau konsuler. Tentu kriterianya ada, ya, kriterianya ada. Mungkin penjelasannya bisa langsung dengan saya nanti. Bagaimana itu peran ambasador, bagaimana itu peran konselor, nanti saya jelaskan langsung di Japri, ya. Nah, jadi yang harus kita song-song baik begini. Digitalisasi ini seperti yang dikatakan oleh Pak Muharram tadi sudah dari semua aspek kehidupan dalam berbisnis, ya, tidak hanya masalah umroh dan haji saja. Suka atau tidak suka, ini adalah suatu keniscayaan yang harus kita terima, ya. Ya, B2C ini harus kita terima. Namun peranan para perwakilan atau ambasador atau konsuler ini sangat besar, ya. Jadi justru ini sistem membantu. Tadi dikatakan bahwa nggak perlu lagi kita nunggu-nunggu ada berapa orang ini satu grup apa bisa apa enggak, karena dengan LLBC yang sekarang sistem blocking seat kepada penerbangan itu harus minimal 45 orang. Nanti kita tidak seperti itu. Jadi berkumpulnya itu nanti di Jeddah, bukan di Indonesia. Dari Makassar mungkin Ibu Irawati ya kalau bergabung. Kemudian ini dari Makassar silakan masuk Bu, ya. Ya, ini mau 2 orang, 3 orang, 4 orang nanti bergabung jadi satu berkumpul di Jeddah. Ya kan? Di sana akan atur. Nuzuli di Saudi Arabia yang dipimpin oleh Pak Syekh Jamil, Ketua Syarika 112 itu handling di sana mulai dari penjemputan, penyiapan segala sesuatunya di sana sesuai dengan paket masing-masing. Kita selama ini saya melihat sangat traumatis buat para jemaah umroh. Banyak cerita, banyak informasi dari sana bahwa hotel begitu datang tidak ada kamarnya atau dipindah, tidak di-upgrade, malah dari yang tadinya di depan Masjidil Haram kemudian pindah ke Ajajiyah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini nanti dengan sistem yang akan diperkenalkan oleh Nuzuli ini dengan sistem digitalisasi di umroh terutama yang sekarang, dan ini akan terus berjalan mungkin secepatnya ya setelah musim haji ini udah berjalan ya. Nah, insya Allah ini akan sangat mempermudah buat Bapak-Bapak Ibu sekalian baik perwakilan, ambasador maupun konselor di sana. Dan alhamdulillah Pak Hari dan Pak Ardi dari Mitra, Pak Hari dari Insurance, Juri Insurance, itu sudah bekerja sama dengan MDatur untuk saling berkolaborasi ya, sinergi lah gitu. Saling melengkapi apa yang dibutuhkan oleh para jemaah haji. Tadi sudah dikatakan bila diperlukan dana juga siap Mitranet dan lain sebagainya. Dan saya juga nanti menghimbau kepada Nuzuli Indonesia, Mitranet ini kan punya jaringan ya, sistem sama digitalisasi juga. Ya, Pak Hari juga bagaimana koneksivitasnya ini harus diatur sedemikian rupa agar bisa nyambung gitu loh. Ya, dengan Nuzuli di Indonesia ini. Ya kan? Agar nyambung bisa menyatu karena jemaah ini kan dari mana-mana Pak Muharram, bukan hanya dari sini aja. Ya, mudah-mudahan ini dapat berjalan program kita karena ini adalah satu kemudahan yang harus kita songsong dengan dengan terbuka ya. Saya sangat berharap ini terjadi. Bahkan
kalau menurut pengamatan saya, karena saya dengan Pak Muarif ini udah belasan tahun sebetulnya menyiapkan ini, digitalisasi umroh ini, Pak Hari dan Pak Muharrem dan juga para yang bergabung di webinar ini. Sudah lama kami berdua mencita-citakan ingin adanya kemudahan, ya kan, ada jaminan kepastian buat jemaah umroh dan haji tentunya. Ini sudah lama dan baru sekarang yang akan dimulai, dan dari pihak Saudi yaitu Nujuli memang alhamdulillah kita sudah bertemu langsung, datang langsung ke kantor kita di sana. Jadi ini kita mari bersama-sama saling membantu agar ada kemudahan dan perlindungan buat jemaah haji dan umroh kita. Sekian dulu kata sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih Pak Magnetis Haidir atas sambutannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk narsum ketiga kita, yaitu Pak Hari Wahyu Harjuno dari Zurich Insurance. Bagaimana Pak? Sudah siap? Ya. Materinya? Insya Allah siap. Baik, untuk Pak Hari, dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk waktunya. Salam kenal juga. Pertama saya mesti sampaikan bahwa kami ini dari perusahaan Zurich Pak ya, yang berkantor pusat di Switzerland, dan itu sudah berdiri dari sejak tahun 1872. Barangkali saya bisa dibantu Pak untuk menggambarkan visualisasinya untuk memudahkan buat Bapak-Bapak semua. Bisa dibantu Pak? Ya. Ini profil perusahaan kami nih Pak, Zurich. Lanjutnya. Lanjutnya Pak. Next. Ya, di sini terlihat bahwa Zurich memiliki sejarah panjang Pak, berdiri sejak tahun 1872, berkantor pusat di Zurich, Switzerland. Dan masuk ke Indonesia itu tahun 2010. 2010, di mana perusahaan asing itu kalau masuk di Indonesia mesti ada partner dengan Indonesia, sehingga Zurich berpartner dengan salah satu konglomerat di Indonesia adalah PT Mayapada Group ya. Itu PT Mayapada Group adalah salah satu perusahaan Bapak Taher yang anak mantu dari Lipo Group, Bapak Motaryadi. Lanjut Pak. Next. Nah ini di seluruh dunia sudah ada cabang-cabang Zurich. Maka di Indonesia pun tadi telah disampaikan sejak tahun 2010 masuk di Indonesia. Lanjut. Nah ini perjalanan Zurich selama 150 tahun. Mungkin nanti bisa dibaca selanjutnya karena kita juga menghemat waktu Pak ya. Ini demikian panjang sejarahnya. Lanjut. Ini bagi perusahaan yang perlu dipahami bahwa perusahaan keuangan khususnya itu harus memiliki kepercayaan Pak ya. Nah ini khusus buat yang masuk di Indonesia itu Zurich ada 3. Zurich Topaz Life yang bergerak di dalam asuransi jiwa, Zurich Asuransi Indonesia yang bergerak di dalam asuransi kerugian, dan Zurich General Syariah Indonesia ini bergerak asuransi kerugian umum yang syariah Pak ya. Di situ ada tertulis Zurich Topaz Life RBC 673% dan aset 2 triliun. Ini menggambarkan kekuatan perusahaan Pak. Kekuatan perusahaan apabila di dalam satu waktu itu semua nasabah klaim karena musibah, itu perusahaan mampu untuk membayar sekaligus. Itu peraturan dari OJK sebesar 125%, artinya melebihi 100%. Nah ini 673%, artinya dia bisa membiayai yang meninggal 5 kali. Jadi kalau orang meninggal nggak mungkin 5 kali atau 6 kali Pak ya, ini bisa membiayai klaimnya 6 kali sekaligus.
Di situ terlihat bahwa inilah yang harus kita ketahui oleh masyarakat pada umumnya, bahwa suatu perusahaan itu didukung harus dengan keuangan yang solid. Jadi di sini ada Zurich Topaz Life, Zurich Asuransi Indonesia, Zurich General Syariah Indonesia sudah melampaui peraturan dari OJK secara minimal, bahkan lebih. Dan masing-masing asetnya pun sudah cukup besar. Zurich Topaz Life itu 2 triliun, Zurich Asuransi Indonesia 8 triliun, dan yang syariah 1,2 triliun. Lanjut. Nah, ini sebagai gambaran saja bahwa kita, Zurich, sudah membayarkan klaim. Karena memang musibah itu kan tidak pernah ada yang mau, tidak ada yang pernah direncanakan, tapi bisa datang kapan saja. Di sini bisa terlihat bahwa Zurich Indonesia telah membayar klaim sebesar 1,3 triliun kepada nasabah, di mana terdiri dari 3 tadi perusahaan. Zurich Topaz Life sebesar klaim hampir 100 miliar, terus untuk asuransi Indonesia sebesar 1,1 triliun, dan untuk yang syariah sebesar 85,6 miliar. Total 1,3 triliun lebih sudah kita sampaikan klaim pencairannya. Lanjut. Nah, ini sekedar untuk diketahui saja bahwa di dalam perusahaan asuransi Zurich memiliki beberapa produk yang sangat bermanfaat buat kita semua, khususnya. Itu ada Siaga Life Plus, itu adalah perlindungan ekstra yang sangat terjangkau ya untuk preminya, disertai pengembalian premi seluruhnya. Ya, nanti bisa dijelaskan di lain waktu. Dan ini akan berkaitan langsung dengan program haji reguler yang mempunyai jangka waktu panjang. Ini cocok untuk menggunakan Siaga Life Plus. Ada lagi Zurich Optimal Health Assurance. Ini adalah program untuk kesehatan, ya, kesehatan rawat inap tentunya. Ada juga Zurich Critical Illness Total Protection. Ini yang melindungi 100 lebih penyakit kritis hingga usia 85 tahun. Dan yang terakhir, Mahacita Protection ini adalah produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dan tabungan investasi sampai berusia 100 tahun. Nah, kira-kira itu produknya. Lanjut. Produk-produk yang akan berkaitan dengan kita. Nah, kita sekarang akan masuk ke program hajinya, Pak. Mohon slide yang selanjutnya. Ya, ini. Ini program dana pasti haji. Kenapa kok disampaikan program dana pasti haji? Kita mempunyai latar belakang kenapa munculnya program dana ini. Lanjut. Kita mengetahui bahwa pergi haji ini merupakan salah satu kewajiban bagi semua umat Islam, karena memang diwajibkan bagi yang mampu, baik secara fisik ataupun secara finansial. Adapun naik haji ini selalu menjadikan mimpi semua umat Islam, wajib hukumnya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kan adalah mampu secara liquid, tunai, atau mampu dengan tabungan. Dua-duanya ini bisa kita lakukan, karena memang sudah dianggap mampu, terutama secara finansial dan fisik ya. Lanjut. Nah, ini beberapa masalah atau tantangan yang sampai saat ini adalah perihal biaya haji. Kebetulan di sini biaya haji yang kita sampaikan ada 2, biaya haji reguler dan biaya haji khusus, di mana ini yang menjadi pertimbangan rata-rata pada umumnya semua orang itu berkeinginan tapi kembali kepada kemampuan di finansial tadi, yaitu masalah biayanya ya. Kedua, masalah berikutnya adalah antrian yang amat sangat panjang, khususnya untuk yang haji reguler. Yang sepengetahuan kami, untuk haji reguler itu sudah mencapai 25 tahun lebih untuk di Indonesia. Dan untuk haji reguler, untuk haji plus, itu bisa 5-7 tahun kalau nggak salah Pak ya. Itu masing-masing travel. Memang kita di sini tidak membicarakan untuk haji furuda sementara ini, karena haji furuda ini kan kebanyakan diuntukkan untuk masyarakat yang mampu ya, sehingga dia bisa berangkat sekaligus. Sedangkan ini kita memang lebih mengutamakan untuk
haji reguler maupun haji plus yang mempunyai masa tunggu agak panjang, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan dalam hal ini menabung. Ketiga, seperti yang kita sampaikan tadi adalah masalah kesehatan, di mana kesehatan ini pada umumnya kan memang usia muda akan lebih sehat. Nah, kita nggak tahu untuk usia yang panjang ini pada umumnya memang akan berkurang, sehingga secara fisik ini akan mempengaruhi rencana ataupun kegiatan ibadah haji. Dan keempat, tadi juga sudah disampaikan sama Pak Muharrem di muka tadi bahwa risiko penipuan ini sudah sering terjadi, khususnya untuk ibadah umroh maupun haji ya. Tapi dengan adanya kerjasama ini, insya Allah kita akan mendapatkan jalan yang lebih sempurna dan aman. Nah, berikutnya boleh. Inilah makanya latar belakang yang tadi kami sampaikan, maka memunculkan sebuah solusi yang insya Allah untuk memudahkan kita semua ya. Pertama tadi biaya. Biaya itu akan terjadi pertama biasanya adalah biaya untuk pendaftaran untuk porsi ya, porsi haji, baik reguler maupun untuk yang haji plus. Nah ini nanti akan diterangkan lebih detail oleh Pak Ardi bagaimana caranya untuk memenuhi biaya daftar porsi, karena itu harus dibayar tunai ya. Nanti mungkin bagian Pak Ardi yang akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, adapun untuk yang melunasi biaya untuk haji reguler maupun haji plus, itu karena sambil menunggu antrian, tentunya masyarakat ataupun calon haji mempunyai waktu untuk menabung. Nah, ini kita akan masuk ke dalam program juri khususnya, di mana di situ akan memberikan program menabung sesuai dengan usia, yang mana kalau menabung itu kita waktunya sampai, itu akan berangkat seperti pada umumnya ya, berangkat haji menunggu jadwal pemberangkatan. Tapi yang menjadi pertanyaan ini kan, kita tidak pernah tahu sampai kapan usia kita ini. Apakah sampai dengan tujuan atau dipanggil lebih dulu. Nah ini yang membedakan dengan tabungan-tabungan lain. Bila mana tabungan lain pada umumnya di bank itu, kalau calon haji yang menabung itu dipanggil lebih dulu, otomatis niat hajinya batal dan memang uang dikembalikan. Nah bagusnya kalau menabung di juri itu ada proteksi, yang mana bisa proteksi itu apabila musibah yang terjadi, itu bisa untuk biaya haji reguler maupun biaya haji plus, tergantung pilihannya, itu minimal bisa 3-4 orang diberangkatkan. Artinya ahli waris bisa berangkat dan membadalkan calon haji yang meninggal. Itu bagusnya untuk biaya yang berkaitan dengan paket haji. Sehingga meninggal maupun tidak meninggal, insya Allah niat hajinya terlaksana, insya Allah. Kedua, antrian. Antrian ini memang yang memunculkan program tadi pada awalnya yang berkaitan langsung dengan paket haji ya, sehingga terbagi dua, ada skema reguler maupun skema plus. Sehingga antrian inilah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat calon haji mempunyai waktu untuk menabung, yang mana masalah usia tadi sudah tidak menjadi kendala, karena kita sampai usianya berangkat, tidak sampai pun insya Allah bisa berangkat, karena memang biayanya sudah disiapkan. Ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan. Kesehatan ini tentunya yang masih muda mempunyai kesempatan lebih awal untuk merencanakan naik haji. Dan sedangkan untuk yang usia lebih dewasa ataupun yang lebih mampu bisa ikut haji plus, tentunya dengan jangka waktu yang lebih pendek. Nah ini masing-masing mempunyai uang pertanggungan yang bisa melindungi khususnya untuk biayanya Pak ya. Jadi kalau usianya kan kita tidak tahu, itu takdir Allah. Tapi resiko jiwanya ini bisa kita pindah, resiko keuangannya ini kita bisa pindahkan ke pihak ketiga, sehingga biaya yang dia rencanakan itu bisa untuk menutup kebutuhan haji. Keempat, tentunya
setelah kita memastikan dengan travel-travel yang sudah masuk dan bekerja sama dengan kita, itu merupakan travel yang sudah terpercaya, seperti Pak Manatis tadi sampaikan, sehingga insya Allah penipuan bisa kita hindari. Lanjut. Next. Nah, ini kira-kira target market yang pada umumnya. Saya di sini hanya memilah beberapa, mungkin ada lain yang di luar ini. Tapi paling tidak ini yang target market yang insya Allah bisa kita sampaikan untuk menggunakan dana pasti haji. Satu, pengajian. Pengajian dimanapun bisa ikut yang reguler maupun yang haji plus. Kedua, kajian-kajian organisasi Islam. Ketiga, seperti yang sekarang kita sampaikan, bahwa kita sudah beberapa travel agent haji yang sudah bekerja sama dengan kita. Dan keempat, ini mungkin untuk yang muda-muda ya, untuk yang milenial ataupun generasi Z, itu mereka bisa menonton dari media sosial. Sehingga dia dari sejak awal bisa untuk mengetahui betapa mudahnya solusi untuk naik haji maupun umroh. Lanjut. Nah, ini hanya contoh saja, hanya contoh beberapa saja yang mungkin kita bisa lakukan. Bisa melalui medsos, bisa melalui materi seperti yang kita lakukan, webinar, bisa juga kita pakai kolaborasi dengan para investor. Ini hanya salah satu contoh saja yang biasa pada masyarakat pada umumnya sudah mulai dilakukan, dan kelihatannya cukup berhasil, karena memang suka tidak suka saat ini nih, untuk yang generasi muda, milenial maupun generasi Z, dia tuh lebih suka melihat melalui melalui media sosial, ya kayak YouTube itu mereka lebih suka. Jadi mereka secara nggak langsung teredukasi. Jadi memang berbeda dengan kita. Kalau kita kan mau nggak mau memang harus mengikuti suatu seminar ataupun pendidikan ya. Kalau yang sekarang ini memang salah satu percepatannya adalah melalui stage yang seperti contoh-contoh sini. Tapi ini hanya masukan saja Pak ya. Kalau ada yang lebih baik kita bisa saling sharing. Lanjut. Nah, ini hanya salah satu contoh saja Pak untuk memudahkan apa yang tadi saya sampaikan. Ini saya sampaikan khususnya haji reguler. Dan memang kalau di dalam program tabung itu, penabungan itu, berapa besar tabungan itu sangat bergantung dengan usia maupun besarnya paket haji. Di sini saya sampaikan program Dani Pasti Haji itu yang reguler dulu, yang biasanya sekitar, biar mudah, sekitar 50 juta barangkali Pak ya, atau 9 juta sekian, kita bulatkan 50. Nah, di dalam peraturan Departemen Agama itu kan memang diharuskan mendaftar lebih dahulu dengan porsi haji sebesar dana talangan 25 juta. Nah, 25 juta ini menurut saya tidak semua masyarakat, apalagi yang golongan masih muda, itu untuk mempunyai dana tunai. Sedangkan untuk pendaftaran itu diwajibkan tunai di Kementerian Agama ya, dan itu disetorkan ke rekening Departemen Agama di seluruh bank syariah di Indonesia. Jadi bagi yang kekurangan atau belum mempunyai dana tunai, itu nanti bisa disiapkan dana talangan dari Mitranet sebesar maksimal 25 juta untuk yang reguler sesuai dengan aturan Kementerian Agama. Nah, yang 25 juta ini bisa diangsur selama 5 tahun. Ya, selama 5 tahun. Ini sekedar contoh saja. Nah, sisanya yang 25 juta ini kan memang harus dilunasi, namun mempunyai sisa waktu yang agak panjang. Sehingga disinilah program Suri bisa masuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita bisa bukakan untuk usia contoh 35 tahun, itu preminya sekitar 352.250 rupiah setiap bulan. Kita hitungannya contoh di sini adalah tiap bulan Pak ya. Jadi kalau cicilan pertama, tahun pertama sampai tahun kelima, itu jumlahnya hanya 1.044.250. Ini di situ sudah ada dua setoran maksud saya. Satu untuk pelunasan dana talangan,
satunya lagi untuk nabung, ya. Itu yang untuk pelunasan dana talangan bersifat selama 5 tahun maksimal, sehingga tahun ke-6 itu sudah lunas talangannya, tinggal angsuran sampai tahun ke-10. Angsuran menabung ya, dalam hal ini angsuran menabung. Kalau yang pertama tadi angsuran melunasi dana talangan, yang kedua itu menabung. Itu dengan usia 35 tahun itu sebesar 352.250 sampai tahun ke-10. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari gambar, terlihat bahwa menabung itu hanya selama 10 tahun, tapi proteksinya sampai 15 tahun. Dan 15 tahun itu terproteksi sebesar 300 juta, seperti yang saya sampaikan tadi. 300 juta ini tentunya kalau kita berpatokan dasar untuk pembiayaan haji reguler, otomatis bisa lebih dari 4 orang. Dengan sanggungnya tentunya ya. Nah, artinya apa? Kalau yang calon haji itu sampai usianya, itu tahun ke-15 uang yang cair itu berkisar 46.497.000. Artinya uang sebesar itu bisa untuk melunasi sisa pembiayaan haji setelah setoran yang 25 juta tadi. Sehingga insya Allah bisa berangkat, tinggal nunggu keberangkatan. Nah, adapun kalau si calon haji itu usianya tadi tidak mencapai, ahli waris mendapatkan uang pertanggungan yang sebesar 300 juta. 300 juta inilah yang insya Allah akan memenuhi biayanya untuk naik haji dan membadalkan haji. Tinggal tunggu keberangkatan. Jadi ini salah satu contoh untuk program dana pasti haji reguler usia 35 tahun. Jadi kita punya contoh nanti, bisa dimintakan sesuai kebutuhan. Ini bisa sampai umur 55 tahun. Karena untuk haji reguler ini kalau 55 tahun pun misalnya baru daftar, itu kan kelamaan nunggunya, mungkin secara fisik juga tidak kurang ideal maksud saya. Jadi memang haji reguler ini lebih cocok, lebih ideal untuk usia muda. Itu yang patokan dasar kami ya, kenapa kok ada 2 produk. Lanjut. Sebelumnya Pak ada? Nah, ini. Ya, ini betul. Ini yang saya katakan tadi program dana pasti haji plus. Ini program memang diperuntukkan untuk masyarakat calon haji yang secara ekonomi lebih mampu daripada dibandingkan tadi. Dan ini biasanya usianya di atas 30 tahunan lah pada umumnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang muda untuk ikut ini pun boleh. Artinya saya sengaja membuat 2 pilihan ini, usia muda maupun usia yang lebih dewasa, itu bergantung dari kemampuan secara finansial tadi. Di sini polanya hampir sama persis, hanya beda cara tabungannya. Di sini saya ambil contoh lagi usia 40 tahun. Usia 40 tahun ini supaya gampang saya ambil contoh dana berangkat haji plus itu sebesar 250 juta. Ini identik mungkin kira-kira 15.000 dolar lah ya, kurang lebihnya. Sedangkan untuk porsi pendaftarannya itu saya identikan 4.000 dolar, biar mudah saya bulatkan 60 juta. Nah, ini sama Pak, programnya adalah ya 60 juta ini tidak semua calon haji memiliki dana secara tunai. Nah, makanya muncul penawaran dana talangan, nanti yang akan disampaikan lebih detail oleh Pak Ardi. 60 juta itu sama, diangsur dalam waktu 5 tahun. Di dalam 5 tahun itu, mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima ini, dijadikan satu dengan tabungan, menabung ya. Itu kira-kira kalau tahun 1 sampai tahun kelima, itu sebesar 3,7 juta. Ini sudah termasuk angsuran 5 tahun untuk pelunasan dana talangan dan angsuran menabung. Ya, sehingga di tahun ke-6
itu tinggal menabung saja karena yang dana talangannya sudah lunas. Tabungannya itu untuk usia 40 tahun berkisar 2,1 juta sekian, 2.130.000 ya. Nah, periode ini memang tidak sangat pas dengan periode haji, tapi memang produknya kebetulan 8 tahun ini. Jadi kalau yang tadi program 10 tahun, cair di tahun ke-15 dan diproteksi 15 tahun. Kalau ini hanya 8 tahun, lebih pendek. Nah, selama setoran tadi selama 8 tahun, itu bisa mencapai jumlah 220.869.504. Ini kalau kita lihat jumlah tunainya, bila calon haji mencapai usia tersebut, bisa menutup sisa kewajiban untuk pemberangkatan haji plus. Tadi di muka saya ambil contoh harga 250 juta dan uang pendaftaran 60 juta, sehingga sisanya kan 190. Nah, kalau dengan dana cair 220 juta ini, otomatis calon haji sudah bisa melunasi dan ada sangu untuk keberangkatan haji. Nah, kalau usianya tidak cukup, karena memang dipanggil Allah lebih dahulu, itu akan keluar uang pertanggungan sebesar 1 miliar. Tadi disampaikan 1 miliar ini paling tidak bisa untuk memberangkatkan 4 calon haji, di mana ahli waris bisa ikut berangkat dan membadalkan calon haji yang meninggal. Kira-kira itu gambarannya. Jadi ada 2 produk, reguler maupun haji plus. Yang membedakan adalah jangka waktu yang disesuaikan dengan keberangkatan haji, dan ada uang pertanggungannya, sehingga usia yang menjadi kendala dan bukan kewenangan kita untuk mengatur, itu resiko keuangannya bisa kita pindahkan ke perusahaan lain. Artinya niat berangkat haji insya Allah akan terpenuhi. Kira-kira begitu. Lanjut. Nah, artinya kira-kira itu Pak, program-program yang bisa kami sampaikan, dan memang sementara ini 2 program itu yang kami tujukan untuk masyarakat calon haji pada umumnya. Kira-kira itu sementara, silakan kalau ada yang kurang dipahami, kami akan mencoba untuk memberikan jawaban yang lebih jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hari atas presentasi dan paparannya. Alhamdulillah sangat menarik ya Pak Muharram. Ini Bagus. menjadi sebuah solusi. Jadi ini kombinasi awalnya ngutang, lama-lama malah jadi punya tabungan. Iya, seperti itu. Ya, iya betul Pak. Ketemu solusi yang insya Allah bermanfaat ya. Baik Iya, iya. Bisa kombinasi dengan produk kita, baik haji khusus maupun ya. Furoda ya. Ya, Haji khusus kita itu mulai dari 220 juta, kebetulan Pak Hari oh mulai iya. 20 juta. Haji Furodanya. Furodahnya itu mulai dari 290 juta sekian. Jadi nanti Oke. kita akan bisa set up. Nah Ya. ini di toko kita Pak, di toko kita ini Furodahnya adalah 290, nanti minta tolong di-share. Ya. Ya. Ini haji furodahnya 296 juta, ini yang termurah berempat 18 hari. Kemudian Ya. pendaftaran haji khususnya 227 juta. Ya, jadi cuma beda sedikit sebetulnya. Jadi yang furodah bisa langsung berangkat tahun ini, tahun berjalan, sementara haji khusus masih menunggu 5 sampai 6 tahun ke depan. Ya. Kita bahas lebih lanjut. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kita bisa menyesuaikan Pak dengan kebutuhan masyarakat calon haji. Insya Allah. Betul. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Hari atas penyampaiannya. Ya, kita juga punya seperti yang disampaikan Pak Muharram. Jadi produk-produk ini sepertinya bisa masuk dan menjadi solusi ya atas produk Bapak gitu, bertemu dengan solusi itu. Semoga seluruh mitra-mitra pada saat ini yang hadir dalam webinar pada kesempatan sore hari ini sudah punya bayangan nih bagaimana kemudian akan menjelaskan, bagaimana kemudian akan menjual, bagaimana kemudian akan memberi informasi bagi para konselor di bawahnya untuk kemudian bisa memberikan sebuah solusi akan problematika semacam ini yang kita tahu banyak dialami oleh para calon jamaah. Baik, untuk narsum selanjutnya setelah Pak Hari kita ada Pak Ardian Nur.
Direktur dari 10 menit. Mitranet. Iya, kita punya waktu kurang lebih 10 maksimal 15 menit, Pak. Lebih cepat, lebih ringkas karena mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Kita biasanya slot sekitar 25 sampai 30. Mungkin 15 menit insya Allah cukup. Pak Ardian, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak MC yang saya hormati di sini, Bapak Muharram, Bapak Mangnafis, tadi ada Pak Hari, dan para mitra-mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Alhamdulillah dan terima kasih kami diundang di sini di webinar ini. Perkenalkan nama saya Ardian Nur dengan panggilan Ardi. Saya berasal dari perusahaan Mitranet. Dan Mitranet ini adalah suatu perusahaan agregator yang khusus bergerak di pembiayaan syariah, dan kami juga mengkhususkan hanya untuk mendanai ibadah umroh dan porsi haji, baik itu haji plus maupun haji reguler. Minta tolong di share. Nah, ini Mitranet logonya. Kita lanjut aja di slide kedua. Nah, ini sebagai pembukaan bahwa kita tahu bahwa setiap tahun itu yang mendaftar haji itu banyak sekali. Sedangkan kuota untuk 2023 ini hanya 230.000. Saya kira di kuota yang terbanyak di tahun ini 230.000 per tahunnya. Nah, kita bisa bayangkan begitu panjangnya antrian haji ini. Baik tuh haji untuk haji reguler maupun haji plus. Kemudian juga kalau kita lihat market untuk umroh itu marketnya sekitar 1 juta per tahun. Jadi marketnya sangat besar dan memang layaklah kita bermain di sini. Dan itu pun dengan market umroh 1 juta masih banyak animo orang yang mau pergi umroh atau mau daftar haji tetapi nggak punya dana. Nah, disinilah kami hadir untuk memberi solusi. Next. Nah, ini saya bisa gambarkan di sini bahwa kalau kita lihat ini saya menggambarkan haji reguler ya. Kalau kita lihat di tahun 2020 itu rata-rata ya ini berbeda di setiap daerah ya. Ada daerah tertentu bahwa masa tunggunya 19 tahun. Kemudian apabila telat 1 tahun aja mendaftar untuk pergi haji, artinya tahun 2021, itu masa tunggunya udah menjadi 22 tahun. Artinya melompat 3 tahun. Kemudian apabila telat lagi mendaftar, itu mendaftar di tahun 2022, melompat lagi 4 tahun masa tunggunya, menjadi 26 tahun. Jadi ini sangat memungkinkan orang-orang dengan umur tertentu tidak jadi berangkat haji. Apalagi kalau umur 45, masa tunggu 25 tahun, itu udah umur 70 ya. Saya kira berangkat hajinya udah pakai tongkat tuh. Nah, di sini kami memberi solusi bagaimana untuk bisa mendaftar secepat mungkin. Nah, di sini saya fokuskan untuk ke Haji Plus. Saya kira daripada menunggu sampai 25 tahun, lebih bagus fokus kepada Haji Plus, yang mana masa tunggunya 6 sampai 7 tahun saat ini. Dan saya kira juga cenderung bisa cepat Haji Plus mengingat kuota yang cukup besar saat ini. Tetapi ada kendala oleh sebagian besar orang untuk mendaftar Haji Plus, nggak punya uang, nggak punya dana. Kemudian kalau seandainya mau nabung dulu untuk mendaftar Haji Plus dengan $4.000, artinya 60 juta lebih kurang, butuh waktu mungkin ya berapa tahun lagi. Artinya telat lagi untuk mendaftar hajinya. Nah, di sini kami memberi solusi, Mitranet memberi solusi. Kami
dari Mitranet yang membiayai porsi Haji Plus Anda. Ya, nah, next slide. Di sini saya perkenalkan Mitranet. Jadi Mitranet ini adalah perusahaan yang memfasilitasi penyaluran dana syariah. Jadi yang kami pakai sini adalah dana syariah. Saya kira kalau kita tidak memakai dana syariah, saya kira juga nggak salah hajinya ya. Apabila kita tidak memakai dana syariah, di sini kita pastikan di sini adalah dana syariah. Kemudian menarik di sini Mitranet memakai teknologi digital. Nah, ini sangat cocok nih zaman Nozoli yang juga bergerak digital. Memang zaman sekarang kalau nggak digital sekira udah mundur kita, karena dengan digital ini kita tidak membatasi ruangan, tidak membatasi waktu. Anda atau bapak-bapak yang ingin mengajukan dana porsi haji atau umroh itu bisa di semua daerah, mulai dari Sabang sampai Timika bisa mengajukan cukup dengan melalui teknologi, yaitu dengan memakai handphone Anda aja. Jadi Anda nggak perlu mencari cabang kami di daerah, nggak perlu, cukup memakai handphone saja dan Anda sudah bisa mengajukan pembiayaan kepada kami. Kemudian para marketing kami atau mungkin juga dari marketing bapak-bapak semua itu tersebar di seluruh Indonesia, dan kita sekali lagi sampaikan bahwa Mitranet itu bisa diakses di seluruh Indonesia, bisa diajukan dari seluruh pelosok Indonesia. Jadi di sini keunggulan dari teknologi digital. Next. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa kami menyalurkan dana syariah khusus untuk pendaftaran porsi haji reguler, Haji Plus, biaya perjalanan umroh, dan yang penting di sini diketahui bahwa kami menyalurkan dana itu, Bapak memakai dana kami tanpa kami minta agunan. Jadi di sini betul-betul kepercayaan, ya. Jadi kami tidak minta agunan, tapi kami siap untuk memberi fasilitas untuk porsi haji plus maupun reguler atau biaya perjalanan umroh dari para jamaah. Next. Nah, di sini kami berpartners, dana-dana syariah yang kami salurkan itu berasal dari Astra Group. Ya, kita tahu bahwa Astra adalah perusahaan besar yang juga bergerak di bidang pembiayaan. Di sini ada Astra Group, itu ada ACC Syariah dan FIF Syariah. Kemudian juga kami bersama dengan BCA Syariah. Jadi kami memastikan di sini yang kami pakai adalah dana syariah dari perusahaan-perusahaan partners kami. Oke, lanjut. Nah, untuk memastikan bahwa dana yang kami pakai itu adalah dana syariah, yang kami salurkan itu adalah dana syariah, partner kami ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, oleh OJK. Kemudian lanjut. Kemudian yang harus dipastikan di sini adalah bahwa setiap perusahaan tersebut sudah punya izin untuk bergerak di bidang syariah dan diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang disahkan oleh OJK. Jadi di sini setiap perusahaan tersebut wajib punya Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi diawasi, ini dana syariah apa bukan nih? Jangan-jangan ini dana konvensional. Nah, di sini kami pastikan dana syariah dan juga disalurkan secara syariah. Next. Nah, ini bentuk dari aplikasi kami apabila jadi nanti bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang menyalurkan dana kami ini melalui kepada jemaah,
cukup melalui aplikasi kami ini. Di sini ada modul untuk umroh, ada modul untuk haji reguler, ada modul untuk haji plus, ya. Kemudian juga di sini wajib data nasabah diisi terlebih dahulu, yang data nasabah yang maksudnya jamaah yang mau berangkat, ya kami wajibkan isi dulu datanya. Kemudian kalau mau pergi umroh ya masuk ke modul umroh, yang mau pergi butuh biaya untuk porsi haji plus, tinggal masuk ke modul porsi haji plus. Dan gitu juga di sini di aplikasi kami ini sangat gampang sekali. Di sini juga ada kalkulatornya. Misal umroh biaya 30 juta. Kemudian dengan DP 20% misalnya. Itu cicilan setahun berapa ya? Cicilan 2 tahun berapa ya? Atau cicilan 3 tahun berapa? Langsung Bapak, Ibu bisa tahu di sini, di aplikasi kami ini. Jadi sangat memudahkan. Jadi kalau jemaah nanya, saya bayar berapa per bulan? Bisa ketahuan. Kalau misalnya saya ingin daftar Haji Plus, dananya 4.000 atau 60 juta. Kalau 5 tahun saya cicil, itu per bulan saya bayar berapa ya? Nah di sini ada kalkulatornya, otomatis akan muncul. Jadi akan memudahkan semua marketing, semua mitra untuk mengapply atau mengajukan dana ini untuk si jamaahnya, ya. Nah kemudian di sini kalau dilihat di bagian bawahnya itu adalah brosur-brosur dari banyak mitra kami. Di sini mitra travel yang sudah bekerja sama dengan kami. Jadi setiap travel yang sudah bekerja sama dengan kami itu bisa memajang brosurnya di aplikasi kami. Dan kami memang seleksi travel-travel yang bekerja sama dengan kami untuk jadi nggak mudah lah. Itu tuh kita bekerjasama dengan travel yang kita bisa percaya. Next. Nah, ini jadi pengajuan pinjaman sangat mudah. Kalau untuk mendownload aplikasi kami itu bisa melalui Android, ya, di Play Store. Kemudian semua prosesnya melalui handphone. Ya, cukup input data jemaah, pilih paket yang akan dibiayai, kemudian setelah diinput otomatis saat itu juga akan nge-link pada kami, akan diterima oleh center kami, langsung kami proses. Jadi waktunya sangat cepat, data kami terima, kemudian juga Bapak Ibu juga dimudahkan, tidak perlu kemana-mana, dari rumah aja sudah bisa mengajukan dana syariah kami ini. Next. Nah ini menggambarkan bahwa bisa diakses di seluruh Indonesia, ya, aplikasi kami ini. Next. Nah ini gambaran, ini saya sampaikan mungkin kurang kelihatan ya. Ini kalau seandainya jemaah dari Bapak Ibu mengajukan untuk porsi Haji Plus dengan pinjaman 60 juta, biaya 60 juta, itu cicilan selama 60 bulan itu ada 1,6 juta tuh, ya. Pardi. Nah, 1,6 juta. Ini sudah ada ininya, sudah ada listnya, ya. Nah di sini yang paling penting adalah semangat dari si jemaah. Kadang-kadang jemaah merasa, wah udah nggak mungkin lah pergi haji. Kenapa? Umur udah 50. Kemudian dana untuk haji plus nggak punya. Nah kami siapkan, ya, karena pergi dengan reguler udah nggak mungkin, kita siapkan porsi untuk haji plus. Yang penting daftar dulu. Ya, daftar, kami siapkan porsinya. Si jamaah daftar, otomatis akan semangat untuk ada harapan untuk 5 atau 6 tahun lagi berangkat dengan sistem cicilan yang telah kami siapkan ini.
Yang kemudian kepada rekan-rekan juga, rekan-rekan mitra atau member-member kami, bahwa kalau untuk umroh, kami bayar di depan. Jadi sebelum jamaah berangkat, kami sudah talangin dananya, kami serahkan kepada travel untuk biaya pemberangkatan umroh sesuai dengan paketnya. Ya, jadi travel bisa mengajukan kepada kami atas nama jemaah mungkin sebulan sebelum berangkat atau 40 hari sebelum berangkat atau 2 bulan sebelum berangkat, ya kita bayar. Yang penting sudah akad dan juga sudah sesuai dengan paket-paket yang diajukan. Pak Ardi. Jadi kami memudahkan, kami bayar dulu. Ya, kalau kami bayar dulu, artinya travel punya kelonggaran untuk membayar booking pesawat, booking hotel, bayar visa. Nah, Bisa lebih di cepat, Pak. travel tinggal memberangkatkan jemaah. Itu tugas travel. Ya, kami biayain. Next. Kemudian ini akadnya, jenis akad pembiayaan ya. Kita ini memakai jasa dengan akad ijarah di sini. Ya mungkin bapak-bapak di sini lebih mengerti lah ya tentang akad syariah ini. Jadi akad ijarah yang kita pakai di sini ya. Dan juga kerjasamanya dengan mitra member kami, pendana dan travel seperti yang ada di bagan ini ya. Halo, Ya, Pak Next. Ardi. Maaf, Pak Next. Ardi. Lanjut. Sepertinya nggak dengar suara saya. Halo. Nah, itu penjelasan sekilas dari kami Mitranet. Saya kira mungkin kita lebih banyak berdiskusi, banyak bertanya. Silakan melalui moderator kami saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ardi. Mungkin ya, teman-teman mau cek aja di sini mikrofon. Bisa dengar suara saya jelas? Yang lain ya? Jelas. Oke. Baik. Jadi mengingat waktu sudah lewat 7 menit dari jam 5, kita langsung segera masuk aja ke Q&A ini. Udah ada 2 pertanyaan Bapak yang tampil di layar, yaitu dari Ibu Saraswati dan dari Pak Dudung. Saya dibacakan dari Ibu Saraswati dulu ya. 2 pertanyaan ini yang sudah tercatat sebelumnya. Nanti yang pertanyaan jika memang ada yang mau disampaikan mungkin bisa lambaikan tangan, nanti mungkin di host kita bisa buka atau lewat teks juga. Dari Ibu Saraswati, kalau pinjam untuk badal haji bisa tidak? Nah itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua dari Pak Dudung, jika sudah daftar di Kemenak, apa bisa pindah sekarang atau harus tunggu 7 tahun lagi? Silakan Bapak, mungkin ada yang bisa menjawab di antara Pak Ari dan Baik, Bapak, kalau untuk badal kami tidak bisa karena kami di sini mengikat si jamaahnya yang kami ikat. Kemudian kalaupun si jamaahnya mungkin tidak punya penghasilan atau mungkin sudah tua atau mungkin pensiun, yang kami ikat adalah yang menjamin, mungkin anaknya menjamin untuk tapi memberangkatkan orang tuanya mau pergi umroh atau mau daftar porsi haji. Demikian Pak. Oke. Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi apa? Maaf. Kedua apa? Jika memang sudah mendaftar di Kemenak, apakah bisa pindah sekarang atau harus tunggu 7 tahun lagi Pak? Oh, kalau urusan itu saya kira bukan wewenang kami. Tapi yang jelas kalau misalnya mau daftar lagi dengan butuh dana dari kami siap. Tapi kalau masalah urusan Kemenak itu dicabut, habis itu dibiayain, saya kurang ngerti tuh. Mungkin bapak-bapak lebih ngerti lah. Oke. Bagaimana Pak Muharam, ada tambahan? Iya, pertanyaan Pak Dudung. Jadi apa tadi? Pertanyaan Pak Dudung? Jika sudah mendaftar di Kemenak ya, apakah bisa berpindah pindah sekarang ya. atau harus tunggu 7 tahun? Ya, saat ini undang-undang belum memungkinkan untuk pindah atau mutasi dari haji reguler maupun ke haji khusus ya. Yang bisa dimungkinkan adalah kalau yang paling dimungkinkan itu pindahnya ke haji furodah Pak Dudung. Jadi kalau tahun ini mau berangkat,
ya. Kemudian apa namanya, nanti kalau ada dana di-create produk baru, karena sebetulnya kalau dilihat salah satu karakter dari produk baik dari Pak Ardi maupun juga Pak Hari itu adalah adanya keterkaitan dari setoran ya sampai kepada lunas. Jadi kalau haji Ya. khusus itu bisa sampai 7 atau 8 tahun, nah itu memungkinkan produk ini memenuhi syaratnya. Demikian juga Ya. dengan reguler. Nah, Ya. sementara kalau yang produk lain, misalkan seperti umroh, ya. Nah, ini tentu seperti juga kalau Bapak Ibu biasa mengetahui program kredit tanpa agunan, atau KTA. Nah, ini skemanya seperti itu. Jadi nanti tetap dari pihak mitra kami ini akan ada mekanisme yang harus dipenuhi oleh setiap para pengaju. Mereka yang memenuhi syarat tentu akan mendapatkan kemudahan atau mendapatkan fasilitas itu, tapi kalau tidak memenuhi syarat ya tentu tidak bisa mengikuti program ini. Namun tentu kami dari travel sangat antusias dan daripada fasilitas yang dimungkinkan khususnya untuk yang haji khusus ya dan umroh sejauh bisa memenuhi apa namanya syarat yang diajukan atau yang dipersyaratkan oleh mitra kami ini. Begitu Pak Dudung dari Sukabumi ya. Ya, Pak Dudung dari komunitas ini penguji Pak Dudung Sukabumi. ini luar biasa di Sukabumi, penguji ya, punya track atau punya apa namanya waktu yang sangat lama sebagai rekam jejaknya yang cukup lama. Demikian Pak Dudung ya. Jadi kalau itu belum bisa, undang-undangnya belum bisa memungkinkan. Yang dimungkinkan kalau masih jauh di reguler, berpindah program ke haji khusus, itu mengulangi dan mengajukan apa namanya pengajuan baik melalui mitra maupun juga melalui intranet maupun melalui juri. Begitu Pak Dudung. Ya, ini terima kasih Pak Muharram untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan selanjutan dari Ibu Saras yang tadi bertanya yang soal badal. Pertanyaannya adalah apakah bisa kalau dana talangan dari lembaga lain kemudian tabungan atau asuransinya dari Zurich? Bagaimana Pak Hari? Ya, boleh Pak. Jadi kalau tabungan untuk apa namanya untuk uang daftarnya itu bisa dari mana saja. Salah satunya memang tadi disediakan oleh Mitranet. Nah, kalaupun yang calon haji ini sudah mempunyai fasilitas itu tidak jadi masalah sehingga dia tinggal melakukan tabungan saja, di mana tabungan itu tabungan berproteksi sehingga insya Allah bisa untuk menutup sisa kewajiban untuk pemberangkatan haji. Jadi bisa jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari. Semoga menjawab pertanyaan Ibu Saras. Mungkin saya mau lebih menjelaskan gini Bu Saras. Mudahnya begini. Kalau seseorang ya, kalau yang belum sama sekali, seseorang ini kan belum punya uang nih, tapi masa tunggu haji khusus kan cukup lama Bu ya, 7 tahun. Nah, dengan 7 tahun itu, yang penting kan sekarang adalah bagaimana mendapatkan porsi dulu. Karena tadi kan digambarkan oleh Pak Hari atau juga Pak Ardi, menunda 1 tahun saja punya implikasi mundurnya tambah lama gitu ya. Jadi solusi ini adalah untuk memungkinkan seseorang mendapatkan porsi haji dulu. Nah, selama masa tunggu itu sekalian melunasi cicilan ya, katakanlah kalau misalkan setoran haji itu 4.000 atau 6 juta 60 juta. Nah, 60 juta itu dalam 3 tahun sudah bisa selesai itu. Misalnya, sisa 5 tahun terakhir. Nah, 5 tahun itulah yang nerusin sebagai tabungan sehingga sampai di pas pada waktu berangkat ditagih oleh Kemendag untuk pelunasan dan oleh travel untuk pelunasan itu dimungkinkan, bahkan masih ada sisa dana untuk uang saku. Itu kurang lebih ininya apa namanya contohnya gitu ya. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Muharram untuk atas tambahannya. Semoga menjawab pertanyaan Ibu Saras. Baik Pak Dudung, kemudian ada pertanyaan kedua masih dari Pak Dudung Sukabumi. Untuk paket umroh 1, 2, 3, 4, 5, 12.345.000. Mekanisme syarat lain selain tiket apa saja dan paket umroh untuk jamaah berapa jadinya? Oh, ini mungkin lebih ke nozul nih Pak. Baik Pak Dudung. Jadi ada 3 langkah ya dengan kami ini. Pertama
Bapak bisa mengakomodir jamaah mau berangkat kapanpun, dimulai dengan harga paket nuzuli, atau harga paket nuzuli ini adalah harga paket di mana umrohnya di sana ya, di Saudi itu termasuk 12.345.000 ini sudah termasuk visa umroh, asuransi di Saudi karena ini wajib dari Saudi ya, kalau misalkan di sana sakit dan sebagainya. Kemudian akomodasi hotel bintang 3 sekarang ini Emar Mekah dan Emar Elite Madinah. Kemudian transportasi sudah termasuk dan tour guide atau mutawif. Jadi kalau orang mau berangkat umroh kapanpun dengan budget 12.345 itu sudah punya paket di Mekah, tinggal cari tiketnya ya, tinggal cari tiketnya. Itu ibaratnya kalau apa namanya, kalau perorangannya. Tapi Pak Dudung ini kan punya bendera nih. Pak Dudung ini punya apa namanya, penguji ya. Nah, sehingga Pak Dudung sebagai ambasador ya, tentu kalau dari tiketnya misalnya 14.300.000, oh mau ngambil menjadi tambahan untuk apa namanya, untuk labanya 200.000 saja jadi 14.500.000 misalnya ya. Kemudian mau dilengkapi dengan perlengkapan sendiri ya, mereknya penguji dan sebagainya. Itu silakan ya. Jadi komponennya 3 saja. Pertama basic paket dari Nuzuli di Mekah, dan itu bisa di-upgrade. Mau bintang 4 berapa, kalau bintang 5 berapa. Tapi yang paling murah bintang 3 itu mulai dari 12.345. Harga tiket boleh pilih mau SP, mau Saudi, mau Qatar, mau Lion dari Jakarta misalnya kalau dari Sukabumi ya. Itu bervariasi mulai dari 14 juta sekian sampai di 16 juta. Nah, kemudian tinggal ditambahkan dengan perlengkapan yang dari pengujinya. Misalkan, oh penguji punya batik nih seragamnya, atau apa namanya, punya, atau mau berangkatkan ustadz ya. Nah, itu ditambahkan komponen ustadz. Jadi 3 hal itu. Kalau yang dari nuzulinya perlengkapannya itu hanya koper kabin dan kain ihram untuk laki-laki dan mukena untuk wanita, itu saja. Nah, selebihnya pakaian biasa saja kan cukup gitu ya, karena untuk perjalanan umroh sebetulnya sederhana. Tapi kalau mau pakai perlengkapan yang lainnya silahkan oleh Pak Dudung dari penguji sendiri. Demikian juga ambasador yang lain punya merek sendiri itu diperkenankan ya. Demikian barangkali ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Om Rom. Semoga menjawab pertanyaan Pak Dudung. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Aceh nih. Saya ingat, ini Bu Zahratul Idami. Nah, ini mungkin untuk Pak Hari dan Pak Ardian. Berapa biaya haji khusus? Dan ya, itu nanti mungkin bisa di-share di screen. Berapa biaya haji khusus dan bagaimana caranya? Lalu jika berangkat dengan suami, berapa lama harus bayar tiap bulan sampai berangkat 6-7 tahun kemudian? Nah, mungkin simulasinya bisa ditampilkan untuk bersama Nuzuli. Kita ada beberapa ambasador ya. Samplingnya ada 1 ambasador dari Pusaka. Itu untuk biaya haji khususnya bisa lihat. Lalu kemudian pertanyaan ini saya berikan ke Bapak Hari dan Pak Ardian untuk bisa menjawabnya. Silakan Pak. Halo. Kalau dari Mitranet, maaf, kami hanya fokus kepada biaya porsi haji ya, yang 60 juta itu yang kami danain. Nah, kalau untuk umroh tergantung dari paket travelnya berapa. Misalnya paketnya 30 juta, kami danain 80% ya. Itu dari kami Mitranet, jadi kami cuma biaya itu. Kalau masalah total haji plusnya barangkali dari travel ya, mungkin yang tahu yang punya masing-masing paketnya. Demikian Pak. Ya. Baik, saya coba ulang ya, Bu. Saya jelaskan lagi nih, Pak Bu Zahratul Idami. Yang pertama, untuk haji khusus ya, ini kombinasi 3 pihak sebetulnya nih. Travel yang punya produk, kemudian Mitranet yang membiayai untuk porsi haji setoran awal disebutnya, kemudian dilanjutkan dengan tabungan yang dikelola oleh pihak Zuri, gitu ya formulasinya Bu. Sederhananya itu begitu. Misalnya
daftar ke salah satu mitra di sini, misalkan yang punya produk sekarang misalkan katakanlah Pusaka ya. Pusaka ini punya produk untuk haji khususnya 227 juta, paling murah ya, mulai dari 227 juta. Berapa setorannya? Setorannya adalah 4.000 ke Kemenag atau 60 juta kalau sekarang dengan nilai tukar 15.000 ya. Nah, selama untuk menyetor itulah ya Mitranet akan memberikan pembiayaan, karena dengan demikian ibu ya, tidak akan diminta jaminan apapun, karena jaminannya itu adalah namanya BPH, bukti penyetoran ibadah haji, BPIH. Nah itu yang bagian daripada skemanya Bu ya. Nah, kan itu 60 juta ya per orang, per jamaah. Kalau suami istri berarti 2 orang 120 juta ya. Nah, 120 juta ini dananya itu aman di BPKH. Nah, itulah jaminannya sesungguhnya ya. Nah, dengan demikian ya Bapak Ibu sebetulnya mau berdua, mau bertiga, mau berempat bisa saja. Karena dananya itu tidak dipakai oleh ibu, tidak diterima uang tunai, tapi itu dalam bentuk setoran awal di Kemenag atau di rekening BPKH. Nah, itu yang harus dicicil paling tidak 3 tahun yang saya lihat tadi skemanya yang ditunjukkan di dalam presentasinya Pak Hari. Nah, karena masa Bisa, maaf Pak, 5 bisa tahun 5 Pak. tahun. Bisa 5 tahun. Bisa Iya. 5 tahun. 5 tahun, bisa 5 tahun. Kan masa tunggunya itu bisa 7 tahun nih ke depan ya. Kalau masa tunggunya 7 tahun, maka pada saat setoran yang 60 jutanya tadi per orang sudah lunas sebetulnya dengan cicilan tadi, tergantung ya pilihannya. Mau dilunasin 2 tahun boleh, mau dilunasin minimal 3 tahun atau sampai 5 tahun boleh, tergantung. Tapi dengan dilanjutkannya, kan sudah terbiasa nih setiap bulan misalnya ibu menyetor tanda kutip melunasi ini misalnya gampangnya 2 juta deh per orang atau 2,5 juta, sehingga kalau suami istri 5 juta misalnya ya, punya kemampuan 5 juta untuk melunasi cicilan dalam 2 tahun misalnya. Nah, karena sudah terbiasa tiap bulan 2,5 juta, kan cicilan 60 juta sudah selesai nih ya. Nah, atau 120 kalau suami istri. Dilanjutkan menjadi kebiasaan menabung. Nah, supaya punya manfaat lebih, menabungnya itu dengan programnya Pak Hari di Zuri, karena di cover juga dengan perlindungan ya. Jadi kalau dalam perjalanan sebelum keberangkatan, kemudian salah satu di antara suami istri itu meninggal misalnya, itu mendapatkan coverage sampai 1 miliar. Nah, pada saat nanti berangkat, pada saat tabungan itu berjalan. Itu kurang lebih skemanya Bu Zahratul Idami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Pak Taram atas penjelasannya. Maaf nih di perjalanan makanya agak ribut. Baik. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau perlu penjelasan lebih lanjut lagi setelah selesai acara besok itu bisa bertelepon lagi dengan saya atau dengan Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, ini ada pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Sebentar lagi mau 5.30. Pertanyaannya, apakah pihak Pusaka bisa bantu kalau ada permintaan khusus umroh akbar? Wah, insya Allah ini bisa sekali Bu. Jadi sebenarnya dari saat ini mungkin pihak Pusaka sebagai ambasador di Jakarta ya, untuk tentunya bisa memfasilitasi itu. Misalnya di satu komunitas. Oh, ada pertanyaan tambahan seperti ini. Maaf, saya tuntaskan pertanyaannya. Apakah pihak Pusaka bisa bantu kalau ada permintaan khusus umroh akbar di satu komunitas, tentunya sekalian untuk Zurich juga? Iya. Oh, artinya memang itu justru akan lebih menarik ya Pak ya. Artinya kan dari sisi quantity akan jadi lebih banyak. Iya. Nah, nanti bisa dibicarakan Bu seperti itu. Nanti kalau Bu Saras lebih dalamnya silakan, siapapun ambasador yang lain juga silakan. Jadi intinya balik lagi begini, kerjasama 3 pihak ya. Pertama travel ya, yang kedua Mitranet untuk pembiayaan, yang ketiga tabungan yang bercover asuransi perlindungan ya oleh Zuri ya. 3 pihak ini saling bekerja sama untuk membantu
Ibu misalnya, katakanlah umroh akbar, berapa orang nih Bu? 200 orang misalnya. 200 orang dimungkinkan, sangat dimungkinkan ya. Kapan misalnya di akhir tahun atau di awal tahun atau di bulan September, Oktober. Karena banyak 200 orang misalnya, tentu kami harus memastikan ya, baik kami travelnya bahwa itu firm 200 orang akan daftar. Bagaimana 200 orang ini bisa menggunakan dana pinjaman dari Mitranet? Tadi Pak Ardian sudah mensyaratkan minimal 20% itu sudah dilunasi dulu di awal sebagai jadi yang dibiayainya itu adalah 80% ya. Itu pun dengan tentu ada klausul ya, ada persyaratan bahwa dia pasti mempunyai kapasitas dalam cicilan ya, berapa tahun dan sebagainya. Itu ada penilaian. Nanti di dalam aplikasi yang di Pak Ardian miliki itu ada kemudahannya. Nanti pada kesempatan khusus kita bisa perdalam untuk itu ya. Nah, jadi kalaupun seperti itu sangat mungkin Pak Ardian lebih suka kalau jumlahnya daripada nangani 1-2 orang sejauh syarat dan ketentuannya dipenuhi tentunya gitu ya. Pak Hari juga akan cover nih. Oh, kalau gitu bisa di cover untuk keberangkatannya ya. Jadi kalau dalam masa pelunasan itu ya ternyata wafat misalnya kan yang punya hutangnya itu sama juri bisa di cover tentu dengan syarat dan ketentuan memenuhi. Demikian Bu Saras. Mangga kalau ada yang minat dari para ambasador yang lain, misalnya ada satu yayasan, ada satu lembaga pendidikan, oh ini bagus nih mumpung lagi libur, kita bisa berangkatkan para pendidik yang sudah lama berkiprah gitu kan, tapi kemudian supaya bisa berangkat bersama, kita menggunakan fasilitas bersama ini nih ya, fasilitas dari travel, fasilitas dari pembiayaan, sama fasilitas asuransi untuk bisa melindungi jika peserta meninggal di dalam program tersebut. Demikian ya. Baik, terima kasih Pak Muharram. Mengingat waktu sudah 17.30, ya kita mungkin akan sampai ke speech terakhir. Sebelum kita tutup acara, mungkin ke Pak Magnatis ada yang mau ditambahkan, Bapak? Mikrofonnya belum dinyalain, Pak. Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar hari ini, kita sudah mendengar jelas dari beberapa narasumber mengenai umroh dan haji masa kini ya, era digitalisasi. Mungkin ada yang bertanya, suaranya jelas nggak? Jelas. Kenapa? Kita udah masuk ke sesi closing. Ya, jadi ini mungkin ada yang bertanya, MDatur kemana menghubunginya kalau perlu? Karena dana talangan tadi yang dari Mitranet bisa melalui Medinatur. Ada aplikasi Mitranetnya di Medinatur. Pertanyaannya kalau menghubungi ya bisa menghubungi di Nojoli Indonesia. Kantor kita juga ada di situ bersama dengan Pak Muharram. Ya, sekian aja mungkin penjelasan dari saya, Pak Muharram. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini duit tunggal. Saya dengan Pak Magnatis itu duit tunggal. Jadi bisa sama saja. Mau ke kantor di MDA boleh, mau ke kantor nuzuli.id juga boleh. Baik, terima kasih Pak Muharram. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak sekalian. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan webinar sore hari ini bermanfaat. Ya, insya Allah saya juga menyaksikannya ini sangat bermanfaat. Jadi terkait kebutuhan ataupun permasalahan yang kita hadapi sama-sama dari suara-suara jamaah ya terkait pembiayaan dan sebagainya, itu insya Allah bisa terpenuhi dan bisa tersolusikan dalam kesempatan hari ini. Ini sejujurnya akan menjadi sebuah kabar yang sangat baik. Dan saya pikir ini akan jadi nilai optimis bagi para mitra untuk kemudian kita gaspol gitu untuk penjualannya start di secepat mungkin. Yang insya Allah bulan ini juga kita udah buka di akhir Juli, kemudian di Agustus dan melanjut ke tanggal-tanggal berikutnya. Baik, karena waktu sudah 5.30, kita punya saudara-saudara kita yang ada di waktu Indonesia Timur. Jadi mereka mungkin sudah masuk ke waktu maghrib. Kita sudahi kesempatan webinar pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Muharram atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Magnatis, Pak Hari dan Pak Ardian dan seluruh mitra-mitra dari Nuzuli Indonesia, baik dari partner
dari ambasador dan dari konselor. Kami mohon undur diri. Insya Allah kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Dan insya Allah kami juga mohon didoakan agar pelaksanaan proses ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita bisa Amin. cerita-cerita yang baik untuk kemudian Amin. dilakukan ke jamaah-jamaah selanjutnya. Insyaallah. Lebih kurang kami mohon maaf. Jangan lupa untuk kita minta feedback, seperti nanti akan dikirimkan form feedback oleh teman-teman kita. Mohon diisi dan saya mau izin untuk kita nyalakan semua kameranya karena kita akan foto bersama. Baik, mungkin host silakan. Kita hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Belum pada buka. Masih pada malu-malu ini, belum pada buka kamera. Oh iya, masih ada yang belum buka kamera nih. Mungkin ibu-ibu masih banyak yang belum berkerudung. Ya, yang penting kita sudah screenshot semua, kita foto bersama. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat jalan Pak Muharram. Terima Doakan kasih, kami Bu semua Sarah. ya. Mohon doanya. Terima kasih. Ya, di sana Pak didoakan Widi, juga ya terima Pak. kasih semuanya atas kehadirannya. Pak Muharram, mudah-mudahan sehat terus Pak Muharram. Amin, amin ya Rob. Terima Sehat kasih. terus Pak. Duh, keliling melulu. Pak Wira, apa kabar? Terima kasih. Mohon pamit ya Pak Bapak-Bapak. Broto, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.